Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan ini, di video saya kali ini, saya ingin membagikan kepada kita semua bagaimana sebuah pemaparan yang sangat luar biasa, yang dibagikan atau yang disampaikan oleh Ustadz Suparman Abdul Karim. Ya, beliau mengatakan bahwa ketika ada ibadah umat Kristiani, lalu kemudian yang dari Muslim yang memberikan penjagaan atau keamanan, maka ini bukan lagi namanya toleransi, tetapi beliau justru menyampaikan bahwa ini adalah rahmatan lil alamin. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau selama ini mungkin kita melihat banyak sekali terjadi persekusi terhadap umat Kristen, ada terjadi tindakan-tindakan intoleransi, maka ini tentu ya memberikan suatu gambaran bahwa sepertinya umat Muslim itu, walaupun tidak semua, ya tidak seperti apa yang diklaim selama ini, bahwasanya Muslim itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, tetapi justru yang terjadi adalah persekusi-persekusi, kerusuhan-kerusuhan yang dilakukan terhadap minoritas. Beliau mengatakan bahwa mayoritas harus bisa merangkul yang minoritas. Bapak Ibu, mari langsung saja kita akan saksikan video berikut ini. Banser ini tidak pernah emosi walaupun diprovokasi. Nggak pernah emosi. Tidak akan bertindak tanpa perintah para kiai. Dan Banser ini menjaga NKRI. Orang banyak nyinyir kalih Banser. Katanya Banser satpam gereja. Nyinyirnya kan begitu. Toleransi itu nggak harus menjaga gereja, kata mereka. Kata saya, Banser ngepam nang gereja itu bukan toleransi. Tak ulang. Banser ngepam di gereja itu bukan bentuk toleransi. Salah. Tapi Banser ngepam nang gereja itu rahmatan lil alamin, bukan toleransi. Kita yang mayoritas ini menghadirkan rasa nyaman, menghadirkan rasa aman kepada yang minoritas. Setuju nggak kira-kira? Maka para Banser sekarang jawab mereka yang nyinyir Banser. Ini bukan toleransi, tapi ini rahmatan lil alamin. Yang mayoritas melindungi yang minoritas. Tepuk tangan dulu. Coba kalau kita pikir logika sebaliknya. Kita minoritas di Bali, Provinsi Bali. Terus kita lagi ibadah, lagi Idul Fitri misalnya. Dijaga oleh pecalang Bali, nyaman rasanya. Kita di Papua minoritas. Di Nusa Tenggara Timur Muslim minoritas. Ketika kita sedang Idul Fitri, sedang tarawih Ramadan, sedang Idul Adha, pemuda-pemuda gereja bantu ngepam di masjid, ada rasa nyaman, ada rasa persaudaraan. Timbal baliknya begitu Bapak Ibu. Jadi jangan salah dalam berlogika. Karena Banser ini pahlawan rahmatan lil alamin. Gara-gara kejadian tahun 2000, Banser bernama Rianto, tanggal 24 Desember tahun 2000, ngepam di gereja pada misa malam Natal. Natal kan tanggal selawe 25, ini malam Natal. Ada bom di bawah kursi jemaat. Banser Rianto teriak ada bom. Jemaatnya tabur semua menyelamatkan diri. Rianto ngambil bomnya, belum sempat dibuang bomnya meledak dalam perut, dalam pelukan Rianto, mati syahid. Kalau saya jadi Rianto Bu, mending saya kabur duluan. Ini kalau saya jadi Rianto. Tapi Rianto tidak. Jemaat diingatkan ada bom, semua orang berpikir menyelamatkan diri masing-masing. Rianto ngambil bomnya walaupun mengorbankan jiwanya. Apa beritanya di dunia internasional? Beritanya begini, ternyata Islam, Muslim di Indonesia, Muslim yang rahmatan lil alamin. Di mana? Tepuk tangan.
di mana yang mayoritas betul-betul menghadirkan kenyamanan dan melindungi yang minoritas. Maka saya yakin betul Rianto yang gugur matinya mati syahid. Bunyi dalilnya begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, anjing-anjing neraka. Ini kasar banget ya. Ceramah nang wai gali. Anjing-anjing neraka. Tak halusin ya. Kiri-kiri neraka. Tak halusin lagi, segawon-segawon neraka. Anjing-anjing neraka itu siapa? Teroris. Jadi teroris itu anjing-anjing neraka. Sampai-sampai dikatakan syarru qatla tahta adimis sama. Seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit ini adalah mati sebagai teroris. Wa khairu qatla man qataluhu, dan sebaik-baiknya kematian adalah mati gugur karena teroris. Makanya Rianto syahid mati sebagai korban teroris, maka beliau dinyatakan mati syahid. Mati syahid tertinggi adalah mati gugur karena melawan teroris atau khawarij. Mudah-mudahan almarhum Rianto benar-benar mendapatkan kebahagiaan. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Tuh, baru berapa menit udah nggak kuat. Ganti pendekar pagar Nusa ya. Baik, sekarang saya langsung masuk ke tema Isra wal Mi'raj kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, utitu bil buraq. Malam itu kata beliau didatangkan kepadaku buraq, farakibtuhu hatta ataitu baital maqdis. Aku menunggangi buraq ini kata Nabi sehingganya aku tiba di Baitul Maqdis, Palestina. Thumma dakhaltul masjida fasallaitu fihi rak'atain. Kemudian aku masuk masjid kata Nabi dan salat 2 rakaat. Selesai salat 2 rakaat, thumma kharajtu, lalu aku keluar. Fajaani Jibril, mendatangi aku malaikat Jibril, bi ina'im min laban wa ina'im min khamrin, dengan segelas susu di tangan kanan dan segelas khamar di tangan kiri. Disodorkan kepada Nabi, yang tangan kanan susu, yang tangan kiri khamar. Nabi mikir, akhirnya kata beliau, fakhtartul laban, aku pilih segelas susu. Wa qala Jibril, Jibril berkata, ikhtartal fitrah, Muhammad pilihan kamu tepat sekali. Laqad asabtal haqq, pilihan kamu benar. Loh Jibril, seandainya yang aku minum itu khamar, apa jadinya? Kata Jibril, Muhammad, seandainya yang engkau minum khamar, maka itu pertanda umatmu bakal teler semua. Untung Nabi nggak salah milih. Wong Nabi minum susu saja masih banyak umat yang teler, ya Pak ya? Apalagi kalau Nabi minumnya khamar, ya teler semua orang Islam ini. Jangan-jangan pengajian minumnya bukan jahe sama la segar. La segar apa larutan penyegar ya? Enggak boleh salah nyebut mereknya ini. Jadi ini harus bayar iklan sama kita ya. Jadi jangan-jangan bukan jahe minuman, tapi khamar. Seandainya Nabi itu pilihnya khamar, untung Nabi minumnya susu. Walaupun pelajaran bagi kita Bapak Ibu, enak milihnya karena alamatnya pasti, adresnya jelas. Pilih yang tangan kanan susu, pilih yang tangan kiri khamar, enak milihnya. Persis kayak nyanyian zaman dahulu, madu. Iya, nyaut aja ibu-ibu ini. Racun. Kan enak milihnya. Itu Bu Win yang nyaut ya. Subhanallah. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Enak pilihnya. Alamatnya pasti. Milih yang tangan kanan madu, pilih yang tangan kiri racun.
Nah kira-kira ibu-ibu kalau disuruh milih nih, milih di madu apa di racun? Ini kan dikongkon milih. Nah, coba saya ulang lagi narasinya begini, nggak boleh salah narasi dia. Pilih yang tangan kanan umpama susu, pilih yang tangan kiri khamar, milihnya susu dong. Yang tangan kanan madu, yang tangan kiri racun. Kira-kira jenengan milih di madu nopo di racun? Subhanallah. Ulang sekali lagi. Milih yang tangan kanan susu, yang tangan kiri khamar, milihnya susu dong. Yang tangan kanan madu, yang tangan kiri racun. Jenengan milih di madu nopo di racun? Subhanallah. Masyarul hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, itu salah pertanyaan. Milih di madu ya makan nati, milih di racun ya mati, ya podo-podo rabi, ya sama nikah lagi namanya. Jadi balik lagi Bapak Ibu rahimakumullah, saya ingin tegaskan bahwasanya kalau zaman dulu enak milihnya karena pilihannya pasti. Ada susu, ada khamar, ada madu, ada racun. Yang repot ini akhir zaman. Di akhir zaman ini talbis. Apa itu talbis? Talbisul haqqa bil batil, campur aduk. Susu campurnya khamar, madu campurnya racun, kopi campurnya sianida. Ini bahaya. Ibarat air campur bensin. Air campur bensin bikin repot. Diminum manusia mabok, diminum motor mogok. Nggak kepake air campur bensin. Ya Pak ya. Ini repot. Karena talbis kecampur. Yang hak dan batil ada di situ. Walaupun masih agak mending. Yang parah itu talafi. Apa itu talafi? Nipu. Talafi itu kalau dalam bahasa Inggrisnya kamuflase. Tahu kamuflase enggak? Orang Wegale enggak tahu kamuflase. Kamuflase, pokoknya begitulah, nanti ditonton lagi. Kamuflase apa itu? Ngomongnya susu dalamnya khamar, mereknya madu dalamnya racun, kayaknya kopi dalamnya sianida, penampilannya malaikat dalamnya belis. Itu maksudnya. Gayanya islami tapi tukang provokasi, jubahnya sunnah tapi tukang fitnah. Ada nggak zaman sekarang? Banyak. Bahasa Arabnya talafi, bahasa Inggrisnya kamuflase, bahasa Palembangnya, ada bahasa Palembangnya waluyo. Pak waluyo mana ya? Ngapura nggih Pak, ngapura. Waluyo niku wajah lugu ati buayo. Kalau kata orang Palembang waluyo wajah lugu ati buayo. Maaf Pak Luyo, waluyo ngapura nggih. Niki waluyo sing Palembang. Kalau waluyo Jawa ya enggak lah. Waluyo Jawa mah kalem-kalem, tapi kalau waluyo Palembang ya wajah lugu ati buayo. Oh, tampangnya lugu. Lewat cewek cantik aja nunduk, tapi buaya. Ada nggak zaman sekarang? Yang mana orangnya? Tunjukkan sama saya. Pengen tahu rainya kayak apa tuh orang. Ini bahaya zaman sekarang. Kerjaan kok demo aja demo. Pakai berjilid-jilid lagi demonya itu. Pakai alumni lagi. Emang sekolah di mana pakai alumni itu? Pakai reunian-reunian segala. Ini saya belak-belakan ngomong ini. Mengapa saya berani? Ada pendekar di samping saya ini. Pagar Nusa. Allahu Akbar. Ya harus begitu. Tolong jangan mudah percaya dengan orang yang mengatasnamakan agama untuk kepentingan politik. Nah, tak kasih dalil jenengan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan pernah ikut-ikutan. Jangan pernah jadi followers orang-orang yang gampang bersumpah dan gampang mencela. Zaman sekarang banyak orang gampang bersumpah, dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit demi Allah.
Kalau kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, orang yang gampang nyebut demi Allah itu tanda dia sedang berbohong. Bu, ini ilmu buat jenengan. Orang yang mudah ngucap demi Allah, dia bohong. Maka ketahuan bapak-bapak tuh. Ustadz Alek, Abi Alek ngomong, demi Allah dek, Mamas nggak selingkuh, ketahuan. Sudah saya kasih tahu rumusnya. Kalau orang gampang nyebut demi Allah, dia bohong. Coba lihat di media sosial kan, orang ngangkat Quran, gayanya ngangkat Quran demi Allah. Lalu mubahalah sampai melaknat 20 keturunannya. Serem amat orang itu. Orang itu jelas-jelas dia nggak takut sama Allah. Kalau saya nggak berani mubahalah. Mengapa saya nggak berani mubahalah? Karena itu membawa nama Allah. Berat konsekuensinya. Kalau saya nggak takut sama manusia, Pak. Tapi kalau sama Allah takut betul saya. Jangan mudah nyebut demi Allah. Mahal kata demi Allah itu. Ada syarat nyebutnya. Ini orang dagang di pasar. Kan banyak pedagang nih kan. Yang dagang di pasar. Jangan mudah nyebut demi Allah. Walaupun dia nggak bohong. Demi Allah modalnya cuma 100.000. Dia nggak bohong. Benar 100.000 modalnya. Tapi Mbok Yau saya ingatkan, jangan dikit-dikit nyebut demi Allah. Kok murah amat sih demi Allah itu? Kalau mau jujur, jujur aja. Tapi jangan nyebut demi Allah. Jangan ikuti orang-orang yang gampang bersumpah demi Allah, gampang bermubahalah, gampang mencela. Hammadzim masya'im binamim. Kerjaan mereka menyebar kebencian, hate speech, ujaran kebencian, menyebar berita bohong, penghinaan, penistaan, binamim. Tujuannya untuk mengadu domba, memprovokasi. Jelas di Quran. Amazing, ya, sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Ustadz Suparman Abdul Karim. Dan saya pikir ustadz-ustadz yang seperti inilah yang patut dicontoh, yang patut diteladani oleh saudara kita umat muslim, khususnya di Indonesia ini. Bagaimana tidak Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, apa yang disampaikan oleh beliau sangat menyejukkan hati kita, bahwa mayoritas harus bisa merangkul yang minoritas. Ya, bukannya ketika kita menjadi mayoritas lalu kita menyombongkan diri dan merasa kitalah yang harus paling dihargai, kitalah yang paling benar, dan kitalah segala-galanya. Ya kan? Inilah yang terjadi di Jawa Barat, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, tahun 2025 tentu saya juga ya sebagai seorang yang aktif di dunia sosial media ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya berpikir bahwa ya nantinya kalau misalnya udah Pak Deddy Mulyadi yang jadi gubernur di Jawa Barat ini, yang nggak mungkin lagi lah terjadi yang namanya persekusi terhadap umat Kristen. Saya pikir nggak mungkin lagi lah terjadi tindakan-tindakan intoleransi yang seperti itu. Nggak mungkin lagi terjadi pelarangan ibadah. Nggak mungkin lagi terjadi penolakan pembangunan rumah ibadah. Nyatanya Bapak Ibu Saudari, di akhir tahun 2025 saja masih terjadi ya tindakan intoleransi yang seperti itu. Jadi justru apa yang terjadi itu adalah kebalikan dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Suparman Abdul Karim. Iya kan? Mereka mengklaim bahwa agama mereka adalah agama yang cinta damai, yang rahmatan lil alamin gitu. Tetapi yang terjadi malah mereka melakukan kerusuhan-kerusuhan. Mereka melakukan persekusi-persekusi. Ya, mereka menekan yang minoritas. Iya kan? Nah, tetapi ketika kita mendengar apa yang disampaikan oleh Ustadz Suparman Abdul Karim ini, kita melihat bahwa sebenarnya ya Islam itu nyata, rahmatan lil alamin. Ya kan? Kita percaya bahwa setiap agama mengajarkan hal yang baik, bukan hal yang jahat. Ya kan? Maka itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudari, tentu kita berbangga, ya, kita bersyukur kalau masih ada ustadz yang mempunyai pemikiran yang sangat luar biasa, yang tidak mementingkan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan agama, dan sebagainya. Ya, salut dan sangat luar biasa, benar saja. Ya, kalau kita mengingat bagaimana seorang anggota Banser yang pada saat itu sedang menjaga, ya, memberikan keamanan ketika ibadah umat Kristen sedang berlangsung, Bapak Ibu, dan dia yang harus menjadi korban oleh karena bom yang ada pada saat itu.
Tentu ini juga sebuah apresiasi yang sangat luar biasa dari kami sebagai umat Kristen atas apa yang dilakukan oleh anggota Banser pada saat itu, dan tentu ya turut berduka cita. Harapan kami bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Banser selama ini terus dilakukan. Ya, bukan karena memang kami mengemis, ya kan, tetapi memang inilah yang kita inginkan, adanya kesejahteraan gitu loh, adanya damai maksud saya, ya. Jangan pertikaian yang terjadi, jangan permusuhan yang terjadi. Perbedaan itu ya memang harus ada, ya teman-temannya. Jadi sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Ustadz Suparman Abdul Karim, dan tentu kita doakan agar beliau ini semakin diberikan kesehatan dan tetap kuat, ya kan, menyampaikan ceramah-ceramah yang sangat luar biasa yang membuat kita boleh mendengar lebih sejuk lagi hati kita, ya kan, dan kita melihat bahwa ada terjadi yang namanya kebersamaan, persatuan di negara kita yang kita cinta ini. Kalaupun masih aja ada hal-hal yang mungkin tidak baik yang terjadi di akhir-akhir tahun 2025, tentu harapan kita jangan sampai terulang di tahun 2026 ini dan di waktu-waktu yang akan datang. Itu aja dulu untuk kesempatan ini, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.